Oke, marilah kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa dulu? Ada yang mau memimpin doa? Siapa? Angkat tangan. Bicara. Siapa memimpin doa? Nggak ada memimpin doa? Udah, kita berdoa menurut siap. Semuanya sikap berdoa dulu semuanya. Semuanya sikap berdoa. Silakan Bapak akan berdoa menurut agama masing-masing ya. Tuhan, kita akan belajar TIK. Mudah-mudahan hari ini pelajaran TIK-nya dapat dipahami dan mudah untuk mudah dalam pengerjaan tugas, dan mudah-mudahan kita diberkahi semua. Amin. 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 Oke, Pak akan jelaskan hari ini TIK-nya. Kita akan belajar posisi duduk, posisi bagaimana untuk menggunakan komputer itu yang baik itu seperti apa ya. Oke, yang ini kelihatan? Halo, kelihatan yang ini yang Bapak tampilkan? Kelihatan semua? Oke, lanjutkan ya. Jadi dalam menggunakan komputer kita harus ada istilahnya K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya supaya kita tidak cedera atau cedera pada leher, punggung ya. Yang aktif matikan dulu mikrofonnya. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi menggunakan komputer itu harus K3, kesehatan dan keselamatan kerja, supaya tidak menderita ya, supaya tidak menderita otot dan tulang ya, terutama bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang, bagian bawah, sakit ginjal, mata merah berair, bahkan gangguan penglihatan. Nah ini kalau mengabaikan kita dalam menggunakan komputer, jangan sampai seperti ini. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari bekerja dengan komputer. Nah ini ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari bekerja dengan komputer. 1. Aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer ya, posisi tubuhnya. Pertama, aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. 2. Aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasa nyaman ya, rasa nyaman bagi kita. Kemudian makan, minum dan istirahat yang cukup. Tuh, ya yang ketiga aturannya untuk menghindari efek negatif. 4. Gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran dan olahraga secara teratur. 5. Sesekali alihkan pandangan keluar ruang untuk menyegarkan mata. Ini adalah yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif. Ada 5 ya, salah satunya aturan posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. Kemudian ada lagi posisi, nah ini nih lebih penting lagi ya. Ini ada sebuah gambar mengatur posisi tubuh. Nah seperti ini harusnya ya, tegak, leher punggungnya tegak, ininya tangan setara dengan
keyboard dengan mouse ini setara. Ini jaraknya antara mata dengan monitor itu antara 30. Oke. Posisi kepala dan leher harus tegak lurus dengan wajah menghadap langsung ke komputer. Jangan mengadah atau membungkuk. Nah, ini tegak ya kepalanya. Posisi kepala dan leher. Posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring. Nah, ini ya. Posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan atau kiri. Apalagi membungkuk tidak boleh ya. Itu dalam mengatur posisi tubuh. Mengatur posisi tubuh. Yang kedua, punggung. Yang ketiga, posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Nih pundaknya jangan terlalu ke bawah. Ya. Posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Pastikan otot pundak kita tidak tegang. Nih pundak yang ini. Ya. Posisi lengan dan siku yang baik adalah, nah ini lengan dan siku. Posisi lengan dan siku. Kita dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Jangan meletakkan mouse atau keyboard sejajar dengan tempat duduk kita. Nah, kelima, posisi kaki harus bebas, jangan bersentuhan dengan CPU, apalagi perangkat listrik. Nah, ini kakinya ya. Kakinya jangan bersentuhan dengan CPU, apalagi perangkat listrik. Nah, kemudian terakhir, mengatur posisi monitor. Ya. Monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain. Kemudian letak monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Aturan cahaya monitor kontras ya, agar tidak terlalu gelap dan terang. Sering-seringlah mengedip. Nah, kalau kamu matanya menghadap ke komputer atau layar monitor, itu sering-sering mengedip mata 5 detik setiap 10 menit. Tujuannya supaya mata terasa kalau sudah merasa lelah, perlahan alihkan pandangan ke tempat lain. Ini jadi supaya matanya lelah. Kemudian posisi keyboard, letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Jangan sampai posisi keyboard membuat Anda harus membungkuk atau menengadah. Mouse sama seperti keyboard. Posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat ya. Meja nih, ada lagi nih. Posisi meja dan kursi harus dalam posisi yang buat kita nyaman agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan ya. Kursi usahakan yang punya busa dan punya sandaran yang nyaman ya. Jadi posisi kursinya juga, meja dan kursi itu harus berada dalam posisi yang buat kita nyaman ya, agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan. Kursi usahakan yang mempunyai busa, mempunyai sandaran yang nyaman. Tinggi meja yang baik adalah 50 sampai 75 cm. Nah, ini aturan-aturan kesehatan atau K3 menggunakan komputer. Nih, untuk menghindari efek negatif, salah satu ada 5 ya. Salah satunya ini, aturlah posisi tubuh saat bekerja sehingga kita terasa nyaman ya. Ini kemudian ada, setelah untuk menghindari efek negatif, ada mengatur posisi, yaitu ada posisi kepala leher, posisi punggung, posisi pundak, dan posisi lengan dan siku. Kemudian ada posisi kaki harus bebas. Nah, ada 5 ya. Mengatur posisi tubuh ada 5. Tadi yang ini menghindari efek negatif ada 5. Yang terakhir itu mengatur posisi komputer. Nah, salah satunya monitor diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain. Nah, posisi keyboard
posisi mouse, ada lagi posisi meja dan kursi. Meja dan kursi harus berada dalam posisi yang buat kita nyaman agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan. Nah, inilah materi yang hari ini kita pelajari. Nanti ada pertanyaan di classroom, ya. Ada pertanyaan di classroom. Nanti kalian kerjakan di classroom. Bapak akan contohkan. Kalian kelas 1 kan? Nah, nanti kelihatan yang ini gambarnya? Kelihatan? Kelihatan gambarnya? Oke. Oke. Oke, nanti di tugas kelas 1 ini yang TIK. Nah, di sini nanti kamu ini tuliskan posisi meja dan kursi ya di sini ya. Ini materinya ada di sini. Nah, cara menjawabnya contoh cara menjawabnya, kelihatan yang ini gambar HP-nya kelihatan? Halo? Oke. Cara menjawabnya di HP ya. Cari classroom. Ya. Nah, di bagian ini, di bagian ketik jawaban ya yang ada di atas serahkan, kamu tulis dulu pertanyaan yang tadi, yang ini. Pertanyaan ini ya dijawab di kotak ketikan jawaban Anda ya. Jangan lupa nama dulu, kelas, nanti jawaban nomor 1 apa ya, nomor 2 apa. Ini kan pertanyaannya. Tuliskan salah satu cara untuk menghindari efek negatif. Salah satu aja ya tuliskan. Kemudian tuliskan cara yang baik posisi kepala dan leher bagaimana. Ketiga, tuliskan posisi meja dan kursi ini tuh dalam komputer. Nah, ini pertanyaan ini nanti dimasukkan di sini ya. Ketik jawaban Anda, nama, kelas. Kemudian setelah selesai, kamu klik serahkan ya. Kamu klik serahkan. Sudah, kalau udah serahkan berarti jawaban kamu akan Bapak nilai di classroom. Ya, gitu. Nah, bisa dipahami semua? Bisa pahami? Oke, kalau bisa nanti kamu ada yang tanyakan dulu sebelum Bapak tutup? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, selamat bekerja ya. Kalian masuk ke classroom ya. Oke, selamat bekerja semuanya. Dadah semuanya. Selamat pagi semuanya.